Oke sob, tentunya kalian semua bareng lagi di sini bersama Nunui di channel kesayangan kalian, Nunui Zulhilmi, dalam membahas konten serunya sepak bola nasional. Oke, di konten serunya sepak bola nasional ini pembukaannya itu sangat disayangkan sekali. Jordi Amat mengalami patah hidung, tapi patah hidungnya merupakan patah hidung yang masih tergolong ringan, namun dia bisa dimainkan melawan Jepang pada saat penutupan perjuangan grup Timnas Indonesia Garuda kita tercinta melawan Jepang hari Rabu besok. Tapi dia harus menggunakan topeng, seperti kalau kalian ingat topeng yang waktu itu belum lama dipakai oleh Son ketika ada cedera bagian hidung juga atau bagiannya di sekitar muka, dan Jordi Amat ketika main harus memakai itu. Gue berharap banget sama penampilan lugasnya Jordi Amat lawan Vietnam bisa terulang lagi. Oke. Info penting yang kedua, ini gawat banget. Bintangnya Jepang, Mitoma, asal klub Liga Inggris Brighton Albion, pulih dan ikut melakukan sesi latihan bersama timnas Jepang jelang menghadapi timnas Indonesia hari Rabu besok. Ini gawat banget. Jepang mode serius banget melawan Indonesia. Dia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Dia tidak, kan kalau Jepang lolos ada kemungkinan dia akan bertemu Korea. Salah satu yang kemungkinan akan dilawan Indonesia juga. Jepang ingin memberikan yang terbaik di pertandingan penyisihan grup Piala Asia 2024 ini, dan ketika Mitoma keadaannya dalam fase membaik dan udah bisa bergabung dengan tim untuk latihan, ini signal bahaya banget untuk timnas Garuda kita. Oke, gua harap yang di posisi Mitoma tuh Asnawi, Yakob Sayuri, Sandy Walsh bisa berganti-gantian untuk membackup, untuk mengawal pergerakan Mitoma. Jangan sampai sering dibuat patah pinggang kayak yang dia lakukan di Liga Inggris. Oke. Kepada inti pembahasan konten ini, yaitu gue pengen membahas dua pemain yang sebelum Piala Asia mulai, sebelum Piala Asia digulirkan, dua pemain ini menjadi gunjingan perbincangan netizen Indonesia dan berhasil memberikan performa positif untuk membantu penampilan yang baik bagi timnas Garuda kita, yaitu yang pertama ada Pratama Arhan, yang kedua ada Egy Maulana Fikri. Oke, kita mulai dari Pratama Arhan karena dari pertama dia dimainkan dari pertandingan pertama, karena Sen Patinama juga harus izin untuk mengunjungi orang tuanya yang sedang sakit. Oke. Pratama Arhan tampil menjawab kritikan-kritikan. Dia berubah menjadi back sayap yang cukup strong dalam bertahan dan lumayan efektif dalam membangun serangan. Contohnya sangat terlihatnya ketika lawan Vietnam, lawan Irak nggak begitu kelihatan, cuman positioningnya sebagai back kiri yang membangun serangan, back sayap kiri yang membangun sayap serangan bagus, nggak lembek seperti yang dilakukan uji coba lawan Libya tuh sebelumnya, ketika dia beberapa kali duel kalah, telat banget untuk membantu serangan, membuka posisinya sering pada posisi yang nggak tepat. Tapi ini dia perbaiki kritikan-kritikan itu di panggung utamanya, khususnya lawan Vietnam kemarin. Gue mencatat 3 atau 4 kali dia membuka ruangnya, itu bagus banget. Dan dia sering memberikan end passing juga, through pass yang membahayakan, menyulitkan pertahanan lawan, khususnya pertahanan Vietnam kemarin juga. Banyak banget serangan, beberapa kali timnas Garuda kita mengancam serangan dari sisi sebelah kiri yang sering dikomandoi yang sering diawali oleh Pratama Arhan. Dia bisa menjawab kritikan tersebut. Gua harap ketika lawan Jepang
gua rasa sih Sen Patinama fisiknya bisa udah kembali lawan Jepang. Arhan dan Saitama bisa apa ya? Bisa menjadi pilihan yang tepat. Entah Sintayong tinggal melihat mana yang paling siap bisa diturunkan. Arhan sudah memainkan 2 pertandingan grup, dia pasti udah tahu atmosfernya, sudah menyesuaikan dengan baik. Tapi kualitas Sen Patinama tidak bisa diremehkan begitu aja, sob. Oke, untuk permainan yang kedua itu Egy Maulana Fikri. Egy bermain di pertandingan lawan Vietnam aja diturunkannya, dan itu dia bermain di belakangnya Rafael Strijk. Gue bilang ketika netizen juga bilang Egy nggak ada gunanya, Egy nggak ada fungsinya. Egy itu sangat berpengaruh banget, sob, dalam membantu membuild up serangan, kreativitasnya Marcelino. Jadi ketika itu Vietnam nggak membaca permainan Marcelino aja gitu, tetapi ada Egy yang sering memberikan cut inside masuk ke dalam. Egy yang sering memberikan trupas and passing menyulitkan, walaupun beberapa kali momennya salah itu, tetapi bisa dimaafkan karena Egy memberikan pandangan lain, taktikal lain mengenai penyerangan timnas Indonesia, sob, khususnya melawan Vietnam kemarin. Pergerakannya Egy juga cukup membebaskan Rafael Strijk sebagai pengalihan. Jadi Rafael Strijk sering bergantian bebas masuk ke dalam dengan Egy. Rafael Strijk juga sering bebas melakukan dribble, karena ya Egy mengalihkan pergerakan itu merupakan good moment banget menurut gua, sob. Mungkin kalian semuanya juga ada yang setuju, ada yang nggak setuju, wajar lah. Jadi jangan hujat Egy, permainannya Egy lawan Vietnam tuh efektif banget. Tidak juga, gue pas live lawan pertandingan pertama lawan Irak, coba diturunkan Egy, siapa tahu dia bisa mempunyai pengaruh. Ternyata STY menurunkannya lawan Vietnam benar-benar sangat berpengaruh, sangat produktif, sangat berperan penting sekali. Dia memang tidak banyak dribble, tetapi sesekali kite insight-nya semuanya di momen-momen yang tepat. Oke, segitu aja konten gua suka pada penampilan performa perbaikan Pratama Arhan dan Egy Maulana Fikri justru di panggung utamanya Piala Asia. Oke, sob, semoga dia bisa berkontribusi lain di pertandingan selanjutnya lawan Jepang, ataupun kalau ketika lolos grup kita menjadi peringkat 3 terbaik. Oke, sob, sampai sekian dulu konten serunya sepak bola nasional bersama Nunuy. Sampai ketemu lagi di konten-konten Nunuy selanjutnya. Oke, jaga kesehatan.